Fungal acne itu apa? Skincare yang sering salah dipakai. Kamu pernah nggak sih merasa udah ngolesin berbagai macam krim jerawat yang katanya paling ampuh, tapi beruntusan kecil-kecil di dahi atau rahang malah makin gatal dan nggak hilang-hilang? Iya, dan malah makin parah biasanya kan? Nah, bener banget. Di Deep Dive kita kali ini, kita bakal membedah sains di balik beruntusan membandel ini. Jadi supaya kamu bisa berhenti nebak-nebak dan tahu persis secara biologis skincare apa yang sebenarnya kulit kamu butuhkan. Bener. Masalahnya banyak banget dari kita yang terjebak di siklus gonta-ganti produk ini, ujung-ujungnya skin barrier kamu malah jadi rusak gitu. Akar masalahnya itu satu kesalahan fatal. Kita otomatis mikir kalau semua tekstur kasar atau beruntusan itu pasti jerawat biasa. Padahal musuh yang lagi kita hadapi ini beda banget ya secara biologis. Sangat beda. Anya, kalau dia ini beneran jamur, kenapa obat jerawat biasa yang sering diklaim ampuh basmi kuman itu nggak mempan? Bukannya bakteri jerawat dan jamur itu sama-sama mikroba nakal yang bikin radang? Masuk akal sih pertanyaannya. Tapi gini, anatomi dan cara mereka bertahan hidup itu bertolak belakang. Obat jerawat konvensional, kayak salicylic acid atau benzoyl peroxide, itu dirancang spesifik cuma buat menargetkan bakteri C. acnes. Oh, jadi nggak ngefek ke jamur sama sekali? Hampir nggak ada efek mematikan buat jamur. Dan yang lebih parah lagi nih, coba deh perhatikan bahan dasar krim atau lotion obat jerawatnya. Mayoritas itu diformulasikan pakai asam lemak atau minyak alami sebagai pelembab. Hah, serius? Berarti ngobatin fungal acne pakai krim jerawat biasa itu ibarat mencoba memadamkan wajan isi minyak yang terbakar pakai siraman air dong? Metafora yang pas banget. Bukannya padam, apinya malah meledak dan nyebar, jadi krimnya malah ngasih makan si jamur itu dong? Iya, persis kayak gitu. Jamur Malassezia ini sifatnya lipofilik. Artinya, mereka itu sangat rakus sama lipid atau lemak. Jadi, pas kamu ngolesin krim jerawat yang ada minyaknya, kamu pada dasarnya lagi nyediain prasmanan mewah all you can eat buat jamur itu. Astaga, pantesan aja polanya khas banget ya. Betul, makanya bentuk beruntusannya seragam, ukurannya sama semua. Terus rasanya tuh gatal banget. Dan kondisinya malah memburuk justru setelah kamu rajin pakai rutinitas acne care biasa. Sebagai orang yang suka banget membedah label skincare, fakta ini tuh ngubah total cara kita milih produk kan. Maksudnya kita nggak bisa lagi cuma modal percaya sama klaim anti-acne di depan botolnya. Benar, nggak bisa cuma lihat depan kemasan aja. Kita harus jeli berburu ingredient spesifik di daftar komposisi yang, oh, jangan-jangan bisa jadi makanannya si jamur. Kalau gitu, bahan apa aja nih yang harus diwaspadai sama kamu yang lagi dengar deep dive ini? Fokuslah ke kandungan asam lemak dan ester. Kamu harus ekstra waspada sama bahan-bahan yang belakangnya tuh ada akhiran AT. Kayak isopropyl palmitate gitu ya? Nah, ya, isopropyl palmitate atau myristate, terus polysorbate juga. Sama banyak minyak alami, kayak olive oil atau coconut oil yang sebenarnya kaya banget sama asam oleat. Enzim dari jamur Malassezia bakal langsung memecah rantai minyak itu. Buat dijadiin bahan bakar mereka kembang biak ya? Betul. Mereka jadi berkembang biak tak terkendali. Jadi buat kamu, para skincare entusias, ini bukan sekedar ngecek nomor BPOM atau official store lagi. Pasti kamu udah rutin lah ya ngelakuin itu. Ini tuh soal menganalisis biokimia dari produk yang kamu pegang. Tepat sekali. Kita butuh formulasi yang fungal acne safe. Kayak misalnya produk yang water based gitu kan, atau pelembab yang aman, contohnya squalane. Karena setahu aku, rantai karbon squalane itu nggak bisa dicerna sama si Malassezia. Iya, bener. Memodifikasi lingkungan kulit supaya nggak ramah buat jamur. Itu tujuan utamanya. Tapi kita juga harus ingat batasannya. Skincare kosmetik bebas itu nggak bisa menjanjikan kesembuhan permanen ya. Maksudnya gimana tuh? Karena Malassezia kan memang natural ada di kulit kita. Betul banget. Malassezia itu flora normal yang hidup berdampingan di kulit semua orang. Masalah medis itu baru muncul kalau terjadi overpopulasi yang memicu inflamasi hebat. Oke, berarti kalau udah sampai di tahap overpopulasi yang parah, kapan kita harus bener-bener lempar handuk, berhenti bereksperimen, dan langsung pergi ke dokter? Begitu rasa gatalnya udah mulai intens ya, apalagi kalau sampai mengganggu tidur, beruntusannya makin meluas, atau nggak ada perbaikan sama sekali setelah berminggu-minggu kamu ganti ke produk yang fungal acne safe. Jangan ditunggu sampai meradang parah ya. Jangan, itu sinyal tegas dari tubuh kamu kalau kamu butuh diagnosis medis dan resep anti jamur.
Bisa yang topikal dioles atau oral diminum. Dokter yang punya wewenang mastiin itu. Iya, bukan cuma modal nyocok-nyocokan gejala dari video di media sosial ya. Bener banget, jangan self-diagnose. Masuk akal sekali. Jangan mendiagnosis diri sendiri, apalagi ngebiarin infeksinya berlarut-larut. Jadi sebelum kamu memutuskan buat check out krim jerawat baru besok pagi, coba deh cek lagi meja riasmu malam ini. Iya, periksa lagi komposisinya. Jangan-jangan rutinitas skincare berlayer-layer yang selama ini kamu terapin, dengan segala face oil dan krim malamnya yang tebal itu, tanpa sadar malah jadi makanan berlimpah yang bikin beruntusan jamur di wajahmu makin subur.